my friend. Selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir di channel saya ya. Kali ini saya mau bicara tentang ransomware, teman-teman. Ya, saya lihat ada beberapa komen di video saya sebelumnya yang saya bicara tentang cara mengatasi ransomware. Sebenarnya itu bukan cara apa namanya ya, cara spesifik ya teman-teman ya. Sebenarnya itulah cara dasar bagaimana cara kita pada saat kita ngalamin atau diserang sama ransomware, bagaimana cara antisipasi pertama kali teman-teman. Bukan antisipasi, sorry, ini mengatasi ya teman-teman ya, bukan antisipasi. Jadi pada saat kita kena ransomware, kita langsung ngambil tindakannya seperti apa ya. Itu yang saya pengen sharing kemarin. Tapi saya lihat dari komenan teman-teman, berapa itu banyak yang nanya bagaimana cara mengatasi virus ransomware dengan nama-nama tertentu. Nah, itu saya kurang ngerti ya teman-teman ya. Karena apa saya kurang ngerti? Karena saya ini bukan IT. Saya ini adalah korban teman-teman dari virus ransomware ini. Oleh karena itu saya mau sharing lebih ke apa sih sebenarnya ransomware itu, karena saya lihat dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu sepertinya beberapa teman-teman nggak ngerti bagaimana cara kerja ransomware itu gitu. Jadi saya mau sharing sebenarnya apa sih ransomware itu teman-teman, bagaimana cara kerja ransomware itu di laptop kita atau di device kita pada saat dia nyerang. Nah, pertama-tama teman-teman harus tahu juga sebenarnya ransomware itu apa sih gitu. Jadi kok bisa ada virus yang seperti itu gitu. Sebenarnya ransomware itu teman-teman, nah ini adalah definisinya ransomware teman-teman ya. Ini saya baca, saya ambil dari internet juga. Ransomware adalah nama atau istilah umum untuk semua malware yang sesuai dengan namanya meminta uang tebusan teman-teman. Jadi sebenarnya tujuan ransomware ini dibuat itu sebenarnya minta uang dari kita, karena mereka telah mengunci file-file yang ada di device kita teman-teman, di laptop kita, di PC kita ya, semuanya teman-teman ya, yang berhubungan dengan tebusan teman-teman. Jadi sebenarnya tujuan mereka itu adalah apa ya istilahnya? Tujuan mereka adalah meminta uang tebusan. Jadi sebenarnya tujuan mereka uang. Yang membuat virus ini adalah sindikat-sindikat yang bekerja di luar negeri sana, atau mungkin saya nggak tahu juga di Indonesia ada atau enggak. Intinya mereka ini membuat kelompok, ya mungkin bisa jadi mereka sendiri ya teman-teman, bisa jadi sendiri juga, untuk membuat virus atau malware teman-teman yang mengunci atau mendeskrip ya teman-teman, istilahnya mendeskrip file-file di PC kita atau di laptop kita atau di komputer kita ya teman-teman. Jadi mereka mengunci, terus mereka meminta tebusan-tebusan yang sebenarnya itu lumayan banyak ya teman-teman ya. Saya kemarin diminta sekitar $700 ya, lumayan ya, sekitar 10 jutaan saya lihat itu. Wah, ini menurut saya sih sangat kejam ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus ngerti dulu. Jadi tujuannya kenapa ransomware ini susah diatasi ya karena tujuannya uang gitu. Bukan orang-orang iseng yang buat virus teman-teman ya gitu. Yang kedua, saya mau bahas bagaimana cara kerja ransomware teman-teman. Jadi sebenarnya cara kerja ransomware itu simple sih ya. Maksudnya aktivitas yang korban lakuin itu adalah hal yang simple yang biasa pengguna internet itu biasa lakukan, yaitu mendownload sesuatu atau mengklik link suatu link teman-teman, dan akhirnya menyerang device atau PC korbannya. Ya simple sih, hal-hal seperti download aplikasi, download software atau download film. Kita ngeklik link yang sebenarnya mereka menyerupai link aslinya teman-teman. Jadi mereka itu pintar ya sebenarnya. Virus ini dibuat dengan sangat matang menurut saya teman-teman ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya teman-teman? Bagaimana cara kerjanya? Ini saya lihat di liputan6.com teman-teman. Di sini kasih tahu kalau ransomware secara sederhana dapat dijelaskan sebagai malware yang memiliki kemampuan untuk mengunci komputer atau mengenkripsi file untuk mengelabui penggunanya. Jadi file-file yang mau kita download itu dienkripsi teman-teman.
Jadi jadi file kita itu teman-teman dienkripsi sama virus ini hingga tidak bisa dibuka. Bagaimana cara mengebukanya? Ada kodenya teman-teman. Nah, kodenya itu cuma mereka yang tahu, pembuat virus itu. Tujuannya adalah membuat pengguna memberikan uang tebusan. Ya, ini yang tadi ya teman-teman ya. Cara kerjanya, ini saya bacain cara kerjanya. Malware yang paling banyak ditemukan di Amerika Serikat ini bekerja dalam 4 cara. Nah, cara pertama, ransomware melumpuhkan komputer dengan cara mematikan sejumlah tools dan program yang terdapat di registry. Kedua, ransomware melumpuhkan keyboard dan mouse dan hanya membiarkan pad nomor aktif. Nah, itu pada saat teman-teman kena ransomware, tiba-tiba itu laptop kita ngeblank ya teman-teman ya. Dan ngeblank terus tiba-tiba kayak keluar terus. Saya juga pertama kali kaget, oh ini kenapa gitu. Saya mau klik apa nggak bisa. Akhirnya saya putus asa, saya cabut kontak dari chargernya, terus saya matiin paksa teman-teman karena saya panik waktu itu. Wah, itu ternyata cara kerjanya seperti itu teman-teman ya. Yang ketiga, ransomware mengunduh dan menampilkan pesan peringatan yang isinya mengaku-ngaku sebagai penegak hukum. Wow, wah ini saya nggak tahu nih teman-teman pernah ngalamin apa nggak. Saya nggak pernah ngalamin dan saya nggak pernah lihat juga teman-teman. Keempat, pesan peringatan tersebut menyatakan bahwa si pengguna telah diketahui mengakses konten ilegal di internet, sehingga si pengguna harus membayar sejumlah uang agar bisa mengakses komputernya. Jadi mereka tuh mengaku sebagai security security di internet, terus mereka ngasih tahu kalau kita tuh melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di internet atau mengakses situs-situs ilegal, dan mereka meminta tebusan. Menyebalkan ya teman-teman, sangat menyebalkan. Mereka sosok mengaku-ngaku sebagai penegak keadilan di internet. Bullshit ya, enggak lah, itu cuma kedok mereka aja teman-teman. Dan poin ketiga yang pengen saya bahas adalah bagaimana cara awalnya. Ini saya mau ulang terus teman-teman untuk ngejelasin yang saya lakukan, yang saya ngasih tahu di video-video sebelumnya itu bukan cara spesifik untuk menghilangkan terus mengembalikan file teman-teman yang udah terencrypt teman-teman. Jadi saya minta maaf banget karena itu bukan caranya, tetapi itu adalah pertolongan pertama bagi laptop atau PC teman-teman yang terkena virus ransomware. Nah, ini saya ulang lagi, saya mau kasih tahu lagi bagaimana caranya. Yang pertama adalah membersihkan virus yang ada di laptop atau PC teman-teman. Bagaimana caranya? Di-scan teman-teman. Di-scan dengan antivirus yang ada di laptop teman-teman. Jadi inilah penanganan pertama. Yang pertama adalah men-scan virusnya. Gitu. Jadi dihapus semua virusnya, banyak macamnya teman-teman ya. Seperti teman-teman bisa pakai Malwarebit yang saya pakai kemarin juga Malwarebit teman-teman untuk ngilangin virusnya. Jadi biar bersih dulu tuh laptop teman-teman dari virusnya gitu. Ya yang pasti dengan cara itu filenya nggak kembali teman-teman. Yang kedua, teman-teman bisa cari info tentang ransomware yang menyerang laptop teman-teman atau PC teman-teman ya. Itu kemarin waktu itu saya cari di virus info di Facebook teman-teman. Nah di situ adalah forum. Nah dia kebanyakan share tentang virus teman-teman. Nah salah satunya adalah ransomware. Nah itu saya dapat informasi dari situ. Jadi teman-teman harus ngerti juga teman-teman tipe file virus ransomware di laptop teman-teman atau di PC teman-teman itu offline atau online. Nah, gitu. Caranya saya lupa juga ya, apa ya? Bagaimana kita tahu bagaimana itu offline atau online? Saya lupa, ada kode di belakangnya teman-teman. Nanti teman-teman bisa buka sendiri di virus info ya di Facebook ya. Nanti cari sendiri. Nah yang ketiga ini saya sebenarnya ini lihat juga, kalau nggak salah saya lihat di YouTube juga teman-teman. Yang ketiga, nah ini kan sebenarnya yang di encrypt ini kan semua file teman-teman, semua file yang ada di PC kita. Saya nggak tahu kalau misalnya hard disk kita pada saat kita terkena ransomware, apakah hard disk kita yang tertempel itu juga kena. Saya juga kurang tahu karena pada waktu itu saya nggak menempelkan hard disk atau flash disk teman-teman di laptop saya. Jadi yang kena cuma laptop saya aja.
Nah teman-teman, itu kan ada semua file yang kena. Nah, saya punya caranya bagaimana bagaimana teman-teman bisa mengembalikan file dokumen sama file foto. File foto kok nggak salah bisa dibalikin teman-teman. Nah caranya waktu itu saya pakai Shadow Explorer. Bagaimana cara pakai Shadow Explorer? Sebenarnya bukan cara pakainya teman-teman harus tahu, tetapi sebelumnya teman-teman jangan sampai menginstal ulang laptopnya. Jadi pada saat mungkin ada beberapa teman-teman panik terus teman-teman laptopnya diinstal ulang. Nah akhirnya teman-teman tidak bisa menduplikasi file-file itu yang udah diserang itu dengan Shadow Explorer. Karena Shadow Explorer ini cara kerjanya adalah dia membaca riwayat teman-teman, riwayat dari restore point teman-teman yang ada yang teman-teman telah buat. Jadi sebenarnya kan di laptop kita atau di komputer kita kan buat restore point teman-teman ya, dimana pada saat laptop kita hang, kita bisa mengembalikan ke restore point di tanggal-tanggal yang udah kita buat gitu. Nah itu Shadow Explorer ini cara kerjanya mereka membaca dari restore point itu teman-teman. Makanya ini jangan sampai diinstal ulang, karena kalau diinstal ulang itu restore point-nya kan hilang. Jadi tidak bisa dibaca lagi sama dia, otomatis Shadow Explorer nggak berguna teman-teman. Jadi syarat pertama kalau teman-teman mau pakai Shadow Explorer, teman-teman jangan install ulang gitu. Jadi file-file apa yang bisa dibalikin dengan Shadow Explorer? Aduh agak belibet ya ngomongnya. Jadi file-file apa, jenis file apa yang bisa dibalikin dengan Shadow Explorer adalah file-file dokumen seperti Word, Excel, PowerPoint, itu bisa dibalikin teman-teman. Terus file foto setahu saya bisa, cuma saya lupa, kalau nggak salah bisa teman-teman. Cuma waktu itu karena saya kesel, saya sempat install ulang laptop saya, akhirnya tidak bisa lagi dibalikin. Nah itu jangan sampai seperti saya teman-teman. Nah, itu sih yang saya mau sharing teman-teman. Jadi sebelum teman-teman bertanya bagaimana cara mengatasi virus ini, bagaimana cara mengatasi virus itu, bagaimana teman-teman harus tahu juga bagaimana virus ransomware ini bekerja. Jadi tujuannya apa gitu. Oke deh teman-teman, itu aja yang saya mau sharing. Semoga teman-teman bermanfaat dengan video saya ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. God bless you.